Nah, di sisi yang lain, orang-orang yang tadi yang saya sering istilahkan itu para kontainer, ya produsen-produsen konten yang ingin mencoba selalu mencari peluang. Ada nggak yang bisa dibikin kontroversi? Ada nggak yang bisa menyebar jadi hoax yang rame dan sebagainya? Yang penting orang ya bisa rame, subscribernya dapat, rame, kemudian peminatnya banyak, maka di framinglah kejadian itu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan tindakan yang menyimpang. Ya, saya tidak bisa mengeluarkan kalimat yang tidak bagus kepada ibunda kita yang mulia ini, tapi ini framing yang sangat jahat. Ya, framing ini memberikan satu gambaran bahwa Sayyidah Aisyah melakukan tindakan yang menyimpang dengan ajudan tadi yang dimintakan untuk menemani beliau mencari daun tin yang dimaksudkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Teman-teman sekalian menyebar berita yang tidak baik sehingga pembebasannya langsung Allah turunkan dengan menurunkan ayat-ayat yang sangat tegas. Di antara ketegasan itu adalah ancaman yang Allah sampaikan pada orang-orang yang seringkali memframing berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak elok sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan bahkan tidak jarang fitnah. Ya, maka apa yang terjadi? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang sungguh pakai innanya itu pakai taukid. Ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyan 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, aku tegaskan, jangan sampai kalian ragukan. Tancapkan pada hati yang paling dalam. Aku tegaskan kata Allah bahwa orang-orang pakai alladzina tuh, ya itu ism mausulnya bentuknya jamul jamak mencakup semuanya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapapun itu. Ya, aku tegaskan kata Allah jangan pernah ragukan. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, ya kan? Yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku bagi siapapun. Kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi umumil lafdhi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, ya kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta, ya. Intinya, orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang, ya merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya, ya. Orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak yaitu video dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, di mana Bapak Ustadz Adi Hidayat ini ya ketika mengatakan bahwasanya surah Maryam itu mirip dengan Yohanes ya teman-teman, yang dibacakan oleh orang-orang non-muslim. Namun Bapak Adi Hidayat ini kalau saya dengar ya tadi itu yang diucapkan, yang dikisahkan ya bahwasanya yang menimpa Bapak Ustadz Adi Hidayat ini adalah sama seperti ya kejadian yaitu Ibunda Aisyah dituduh ataupun di framing melakukan perzinahan gitu ya teman-teman. Dan ini adalah sangat jauh sekali dengan apa yang menimpa yaitu Ibunda Aisyah ini teman-teman, yang dituduh sebagai wanita berzina. Berbeda dengan Bapak Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman, di mana Bapak Ustadz Adi Hidayat ini memiripkan ya yaitu antara Yohanes dengan kitab Al-Quran yaitu surah Maryam. Oke lah teman-teman ya, jadi kalau saya simak ya video dari Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi ya, video pertama tadi, itu Bapak Ustadz Adi Hidayat ini anti kritik ya teman-teman ya. Seharusnya ya sebagai ustadz ya harus terbuka ya ketika dikritik, diluruskan oleh sebagian ustadz. Banyak kok ya yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat ini. Bukan sekelas YouTuber ya teman-teman ya. Ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, lalu kemudian ada juga ya yaitu ustadz dari Muhammadiyah yaitu Ustadz Munjiman, dan bahkan itu dulunya Ustadz Faizar dulunya pernah membela Ustadz Adi Hidayat ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan ada surat musik. Namun sekarang berbeda ya teman-teman ya. Ustadz Faizar malah ya tidak setuju bahwasanya ya Yohanes yang dalam kitabnya orang non-muslim ini dimiripkan dengan Al-Quran yaitu surah Maryam. Tentunya ini bukan hanya sekelas YouTuber saja yang mengomentari, yang mengkritik, tapi sudah banyak ustadz yang dimana ustadz tersebut itu doktor, ada yang LC, ya, ada yang lulusan Madinah, ada yang lulusan Mesir. Itu banyak kok yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Namun Ustadz Adi Hidayat ini kalau saya lihat videonya, saya dengar-dengar itu adalah anti kritik dan disamakan dengan kejadian Ibunda Aisyah dituduh sebagai wanita pezina. Dan ini tidak masuk akal ya teman-teman ya. Kenapa harus disamakan dengan Ibunda Aisyah? Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, yaitu ada penjelasan ya teman-teman, yaitu dari Ustadz Munjiman, di mana ada Ustadz yang anti kritik teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Nanti kalau ada yang kurang pas monggo dikoreksi, karena yang namanya guru ngaji, yang namanya Ustadz, Kiai itu manusia biasa. Sebagaimana yang lain bisa salah, bisa keliru, dan tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru ngaji keliru itu bukan aib. Jadi guru ngaji keliru itu bukan aib. Yang penting ketika dikoreksi berlapang dada.
karena memang itu sifatnya manusiawi. Ada banyak faktor yang membuat guru ngaji itu keliru. Terlalu sibuk sehingga tidak update ilmu, itu juga bisa membuat guru ngaji keliru. Atau sangat capek sehingga rodo-rodo ngantuk, sehingga bisa keliru. Atau kurang teliti sehingga salah membaca catatan kaki. Karena saya pribadi pernah baca hadis, dan begitu membaca perawinya itu catatan kakinya terlewat. Satu, sehingga berbeda dengan yang aslinya. Karena pandangannya burut. Maka dalam masalah ini keliru, ini manusiawi. Yang penting ketika dikoreksi maka diterima dengan lapang dada. Alhamdulillah ada jamaah yang mau mengoreksi. Itu artinya jamaahnya peduli ketika jamaahnya mau mengoreksi ustadznya. Karena salah satu yang perlu kita pikul adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Dan memberi nasihat itu bukan hanya haknya ustadz, tapi jamaah juga punya hak untuk mengingatkan ustadz, mengingatkan guru ngaji. Maka mengingat ini sesuatu yang sifatnya dadaan. Jadi ciri khas di malam Sabtu topiknya adalah topik dadaan. Maka monggo nanti ketika ini ada yang keliru silahkan dikoreksi. Boleh koreksi langsung atau nanti nunggu kalau sudah selesai. Kalau langsung itu lebih baik sehingga tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Dan kita bisa mengevaluasi diri kita karena ada orang lain yang mengoreksi kita. Nah dalam agama kita itu orang beriman satu dengan yang lainnya itu disebut oleh Nabi sebagai cermin. Jadi mukmin itu mir'atul mukmin. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Apa fungsi cermin? Cermin itu bisa menunjukkan di situ ada jerawat, di situ ada luka, di situ ada kotoran, tahu. Maka saudara muslim, saudara mukmin itu adalah cermin. Dia menunjukkan di mana letak kesalahan kita, menunjukkan di mana kekurangan kita, menunjukkan di mana kita harus berbenah. Itu adalah saudara kita sesama mukmin. Jangan sampai kita menganggap saudara kita yang menjadi cermin, yang mengoreksi kita, yang membenahi kita, jangan dianggap diposisikan sebagai musuh. Jangan pula diposisikan sebagai orang yang benci kepada kita. Tetapi sesungguhnya mukmin yang lain itu adalah cermin bagi yang lainnya. Dia akan memberitahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita. Bapak Ibu, saya sering sampaikan, kenapa para petinju yang hebat itu mereka masih butuh pelatih. Apakah pelatihnya lebih hebat dari petinjunya? Tidak. Petinjunya tetap lebih hebat. Kenapa dia butuh pelatih? Karena pelatih itu dibayar, disewa untuk menunjukkan di mana letak kesalahannya, untuk menunjukkan di mana letak kelemahannya. Tetapi kalau diadu antara petinjunya dengan pelatihnya, saya yakin power petinjunya masih lebih kuat dibandingkan pelatihnya. Tetapi pelatih itu dibutuhkan tak lain dan bukan untuk menunjukkan di mana letak kekurangan dari petinju tadi. Maka bersyukurlah kita ketika kita punya saudara mukmin yang lain yang mau menunjukkan di mana letak kesalahan kita, sehingga kita bisa evaluasi, sehingga kita bisa berbenah. Karena setiap diri kita itu tidak ada yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia ada pepatah, tak ada gading yang tak retak. Dalam hadis Nabi disebutkan setiap anak Adam itu khotoun, dia berbuat salah. Makarul khoto' wan nisan, tempatnya salah dan lupa. Dalam bahasa Jawa juga ada dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Bahwa setiap kita itu ada bagian yang bedah, ada bagian yang kurang, ada bagian yang perlu dijahit, ada bagian yang perlu ditambal sulam di bagian pinggir. Jadi tidak ada yang sempurna. Ada bagian yang perlu didandani, ada yang perlu diperbaiki. Maka disebutkan dalam syair Jawa itu dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Apa sarannya? Dondomono jelumatono. Jadi kalau ada yang sobek, ada yang rusak, maka perlu diperbaiki, perlu didondomi. Kalau ada yang sobek, ada yang rusak, perlu didandani. Dan itu manusiawi. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya nasihat dari Ustadz Mujiman, di mana Ustadz Mujiman ini adalah dai dari Muhammadiyah. Dan yang menasihati dan yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu bukan ya sekelas YouTuber doang ya teman-teman, namun adalah sekelas Ustadz yang dimana Ustadz tersebut itu tahu ya bahwasanya ada hal yang harus diluruskan ya kepada Ustadz Adi Hidayat. Namun Ustadz Adi Hidayat ini mencari pembelaan ya bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini kalau saya teliti itu adalah anti kritik. Di mana Ustadz Adi Hidayat tadi itu ya menggambarkan bahwasanya posisinya Ustadz Adi Hidayat itu sama seperti posisinya
yaitu Ibunda Aisyah ketika difitnah ya, di framing seperti ini, itu sangat berbeda teman-teman ya. Kalau Ustadz Ahli Hidayat kan memiripkan yaitu surat Yohanes ya, yaitu kitabnya orang-orang Kristen, tapi dimiripkan dengan surah Maryam, yang dimana surah Maryam ini membantah yaitu kitab orang Kristen tadi itu ya. Sebagaimana Yohanes itu mengatakan bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan yang tunggal. Sedangkan ya di dalam surah Maryam ya, Nabi Isa adalah utusan Allah dan dijadikan nabi. Itu sangat berbeda sekali ya teman-teman ya. Jadi mirip itu ya, sama ya, mirip itu sama. Mirip kok bukan sama. Coba kalau kita lihat ya teman-teman ya, kata mirip itu sinonimnya apa teman-teman? Teman-teman bisa cari ya teman-teman. Pasti nanti mirip itu ya sama. Ya kalau ingin mempertahankan ya sudah ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tanggapan dari Ustadz Mujiban ini ya sangat lembut sekali ya teman-teman. Tanpa meledak-ledak ya dan adem gitu penyampaiannya. Tentunya ini semoga Ustadz Ahli Hidayat itu menerima ya, yaitu menerima kritikan dari ustadz-ustadz seperti Ustadz Mujima dan ustadz-ustadz yang lain ya tentang terkait kesalahan beliau. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Bisa benar, bisa salah ya seperti kita ini dalam penyampaiannya. Kadang-kadang juga ya ngomong saja kadang-kadang juga keliru ya teman-teman. Nah seperti itulah ya. Jadi janganlah ya anti kritik lalu kemudian seakan-akan ya orang tersebut itu merasa dizolimi. Ya harusnya ya legowo gitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.